Wah, Dot, seru juga nih main kapal-kapalannya. Rara dan Kak Sinta. Iya nih Kak, keren kan? Seperti kapal-kapal nelayan. Aku mau lihat dong. Iya, keren banget. Tinggal kita tambahin ikan di bawahnya. Oh iya, seperti nelayan sungguhan ya. Oh iya, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis nelayan yang menangkap ikan di laut? Bukannya semua nelayan itu sama ya Kak? Gimana kalau kita cari tahu sama-sama? Ayo Kak, boleh. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih teman-teman kelas 3 SD di rumah. Halo teman-teman kelas 3 SD. Apa kabar teman-teman dan ayah bunda hebat di rumah? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama Kak Rara, Dodi dan Sinta dalam program kesayangan kita yaitu Belajar dari Rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang nelayan nih. Tapi sebelum itu kita memulai dengan berdoa ya. Berdoa dilakukan sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, Dodi tadi sudah memberitahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang nelayan. Apakah teman-teman tahu 2 jenis nelayan yang menangkap ikan? Terdapat 2 jenis nelayan yang menangkap ikan di laut, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Perbedaannya apa Kak? Perbedaannya ada di bacaan ini. Wah asik, kita mau membaca nih. Iya, kita belajar tentang nelayan melalui bacaan ini ya. Berarti saatnya kita membatik. Membaca itu asik. Teman-teman, sesi membatik kali ini adalah terbimbing ya. Judul bacaan kali ini adalah Kehidupan Nelayan. Nanti Dodi dan Sinta bantu Kak Rara baca juga ya cerita ini. Jangan lupa disimak baik-baik karena setelah bacaan kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Oke? Kehidupan nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut pada malam hari. Mereka pergi melaut dengan naik perahu. Ada nelayan yang melaut naik perahu tidak bermesin. Ada juga nelayan yang melaut naik perahu bermesin. Mereka adalah nelayan tradisional. Pekerjaan nelayan tidaklah mudah. Setiap hari mereka harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan perahu, para nelayan tradisional tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Sesampai di laut, para nelayan melempar jangkar agar perahu mereka tidak terbawa ombak. Lalu mereka melepas jala untuk menangkap ikan. Karena jala mereka tidak besar, hasil tangkapan ikan juga tidak banyak. Semua juga sangat bergantung pada cuaca. Kemudian, selama semalaman, mereka menunggu jalannya hingga penuh ikan. Saat menjelang subuh, mereka akan menarik kembali jala yang penuh dengan ikan. Mereka pun pulang kembali ke daratan. Ada pula nelayan modern. Mereka melaut memakai kapal besar dan bermesin. Dengan begitu, mereka bisa melaut lebih jauh. Dengan kapal yang besar, ada banyak nelayan yang bisa pergi melaut bersama. Mereka juga bisa saling membantu agar hasil tangkapan ikan menjadi lebih banyak. Jala yang mereka pakai juga besar. Hasil tangkapan ikan jadi jauh lebih banyak. Pagi harinya para nelayan kembali ke darat. Sesampai di darat, mereka akan menurunkan ikan-ikan hasil tangkapan semalam. Kemudian, mereka membawa ikan-ikan itu ke tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan adalah tempat nelayan menjual ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Dari tempat pelelangan ikan inilah, ikan-ikan akan dibeli oleh pedagang ikan untuk dijual di pasar-pasar. Hingga akhirnya dapat kita beli untuk dimakan. Setelah ikan mereka terjual,
para nelayan pulang ke rumah dan beristirahat sebentar. Siang harinya, mereka memulai kesibukan lain. Mereka akan memeriksa dan memperbaiki jala. Semua jala harus benar-benar diperiksa. Jika ada yang rusak, harus segera diperbaiki agar bisa dipakai kembali untuk menangkap ikan. Begitulah pekerjaan para nelayan setiap harinya. Mereka selalu bekerja keras. Berkat kerja keras mereka, kita bisa menikmati berbagai macam ikan. Oh, jadi seperti itu ya Kak, kehidupan tentang nelayan. Hebat ya Kak, mereka menghadapi ombak dan badai di laut hanya dengan menggunakan perahu. Iya Dodi, makanya kita harus berterima kasih sama para nelayan. Sebab karena mereka lah kita dapat menyantap ikan-ikan segar. Kita sudah selesai membaca cerita. Sekarang kita jawab yuk pertanyaan-pertanyaannya. Siapa yang tahu apa yang dilakukan oleh nelayan di laut? Aku Kak, yang dilakukan oleh nelayan di laut adalah menangkap ikan. Betul Dodi. Pertanyaan berikutnya, apa yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan? Aku tahu Kak, nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan. Hebat Cinta, betul juga ya jawaban Cinta. Tadi kita sudah mengetahui ada 2 jenis nelayan yang menangkap ikan. Siapa yang tahu perahu apa yang dipakai oleh nelayan modern saat melaut? Dodi tahu jawabannya? Nelayan modern menggunakan kapal yang besar Kak. Aku tambahin ya, perahu yang besar dan bermesin. Bagus, kalian berdua kompak ya, saling melengkapi. Tentu saja dong. Pertanyaan terakhir, siap-siap ya. Di mana nelayan menjual ikan hasil tangkapan mereka? Dodi Kak, pasti jawabannya tempat pelelangan ikan. Hebat Dodi, betul. Kalian berdua hebat-hebat banget sih. Sekarang kita tanya teman-teman yang di rumah. Teman-teman berhasil jawab pertanyaan nggak? Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Wah, teman-teman juga hebat ya. Kalian menyimak dengan baik. Kita sudah menjawab pertanyaan dari bacaan tadi. Sekarang gimana kalau kita berlatih buat kalimat? Boleh Kak? Iya, boleh banget Kak. Siapa yang tahu apa gambar ini? Nelayan tradisional dan nelayan modern Kak. Iya betul Dodi. Dari kedua gambar ini, coba tuliskan dalam sebuah kalimat hal yang kamu ketahui tentang nelayan tradisional. Tuliskan juga dalam sebuah kalimat hal yang kamu ketahui tentang nelayan modern. Bisa kan? Bisa dong Kak. Jangan lupa menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar ya. Oke Dodi, coba sekarang kamu bacakan kalimat yang kamu tuliskan tentang nelayan tradisional. Baik Kak, nelayan tradisional menggunakan kapal kayu untuk menangkap ikan di laut. Wah hebat Dodi. Penulisan huruf kapital dan tanda bacanya juga benar ya. Sekarang Sinta, coba bacakan kalimat kamu tentang nelayan modern. Nelayan modern menggunakan kapal yang besar dan bermesin supaya dapat melaut lebih jauh. Kalimat Sinta juga betul ya. Penulisan huruf kapital dan tanda bacanya juga betul. Apakah teman-teman juga sudah selesai menuliskan kalimat tersebut? Kalau sudah, jangan lupa berikan kepada ayah, bunda, kakak atau anggota keluarga lainnya ya yang berada di rumah. Oh iya, Kak Rara punya sesuatu nih. Apa tuh Kak? Bentar ya. Ini dia papan kata. Berarti saatnya kita masuk pada Balima. Baca 5 kata. Teman-teman, Kak Rara sudah punya papan kata berbentuk perahu nih. Yuk ikut kami untuk membaca setiap kata yang ada pada papan ini ya. Semua sudah siap? Siap dong. Oke, kita mulai ya. Kata pertama. Pergi. Pergi. Tidak. Tidak. Mana. Mana. Naik. Naik. Kata terakhir nih ya. Jika. Jika. Oke, selesai deh. Kita sudah selesai membaca 5 kata. Tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Kak Rara, nanti sore aku ingin membeli kolak. Harga kolaknya Rp11.900. Wah, enak dong. Emangnya kamu mau beli berapa banyak? Aku mau beli 7 Kak. Aku punya uang Rp50.000. Wah, emangnya cukup ya? Sepertinya sih cukup Kak.
Teman-teman, Dodi mau beli kolak. Menurut perkiraan kalian, apakah Dodi bisa membeli 7 kolak dengan uang Rp50.000? Coba kalian perkirakan tanpa melakukan perhitungan angka bersama ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya ya. Kayaknya nggak cukup deh, Dot. Masa sih Kak? Coba kamu perkirakan, harga kolak Rp11.900. Berarti mendekati Rp12.000. Karena kamu mau beli kolak sebanyak 7 buah, maka berapa uang yang harus dibayarkan? Oh iya ya Kak, tidak cukup. Berarti aku harus minta sama bunda lagi nih. Uang yang Dodi miliki nggak cukup ya teman-teman. Kalian sudah tahu kan gimana memperkirakan tanpa melakukan perhitungan? Kalau belum, coba tanyakan lagi ya kepada ayah dan bunda hebat yang berada di rumah. Wah, Dodi mau berlayar kemana, Dot? Aku ingin kembali berlayar ke Ternate Kak, dari Makassar. Ini sudah ketiga kalinya. Wah, hebat Dodi. Aku mau ikut dong. Emangnya untuk sekali berlayar membutuhkan uang berapa, Dodi? Untuk bahan bakar sih Rp320.000 Kak. Jadi karena Dodi sudah 3 kali berlayar, berarti Dodi mengeluarkan berapa banyak tuh uang untuk mengisi bahan bakar? Berapa ya Kak? Angkanya terlalu besar. Kayaknya Dodi belum terlalu paham ya menghitung perkalian dalam bilangan yang besar. Gimana kalau kita belajar soal cerita perkalian dengan bilangan yang besar? Boleh tuh Kak, aku ingin tahu caranya. Iya Kak, aku juga ingin belajar. Teman-teman, yuk kita belajar bersama soal cerita perkalian dengan bilangan yang lebih besar. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Yuk! Oke, perhatikan baik-baik ya. Ada soal seperti ini. Pak Gilang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia adalah seorang nahkoda kapal penumpang. Ada 2 rute perjalanan yang ditempuh Pak Gilang dengan biaya harga bahan bakar yang berbeda. Berikut rutenya. Biaya bahan bakar untuk rute Makassar menuju Ternate adalah Rp320.000. Sedangkan untuk biaya bahan bakar rute Makassar menuju Surabaya adalah Rp150.000. Pak Gilang sudah melakukan perjalanan rute Makassar menuju Ternate sebanyak 3 kali dalam minggu ini. Coba kita hitung berapa biaya bahan bakar yang harus dibayar Pak Gilang minggu ini. Informasi apa aja nih yang udah kita ketahui dalam soal cerita tadi? Biaya bahan bakar rute Makassar menuju Ternate Rp320.000 Kak. Dan rute Makassar menuju Surabaya Rp150.000 Kak. Pak Gilang juga sudah melakukan perjalanan sebanyak 3 kali. Bagus, sekarang kita hitung biaya bahan bakar yang harus dibayarkan pada minggu ini ya. Karena Pak Gilang telah melakukan 3 kali perjalanan untuk rute Makassar menuju Ternate, maka kita tuliskan 3 dikali harga bahan bakar rute tersebut, yaitu Rp320.000. Nah, sebelumnya Kak Lala coba mau nanya dulu nih, bilangan 320 terdiri dari bilangan berapa saja? 300 dan 20 Kak. Tuh, betul. Nah, kalau gitu kita bisa ngelakuin perkalian terhadap 2 bilangan tersebut, yaitu 3 dikali 300 dan 3 dikali 20. Kita hitung perkalian 300 dulu ya. 3 dikali 300 sama dengan 3 dikali 3 dikali 100 sama dengan 9 kali 100. Coba tebak Dodi berapa hasilnya? 9 kali 100 sama dengan 900 Kak. Betul Dodi, berarti kita dapatkan hasil perkalian 3 kali 300 ya, yaitu 900. Lalu kita lakukan perhitungan perkalian bilangan kedua, yaitu 3 dikali 20. Ada yang mau coba ngitung? Aku Kak, 3 kali 20 sama dengan 60. Betul. Hebat Kak Sinta, cepat sekali menghitungnya. Oke, berarti kita udah dapatkan hasil dari 2 perkalian ya. Karena perintahnya adalah berapa biaya yang dibayarkan Pak Gilang pada minggu ini, maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan kedua hasil perkalian itu. 900 ditambah 60 sama dengan 960 Kak. betul Dodi, hebat. Rp960.000 ya.
Jadi kita udah dapat deh biaya yang harus dibayarkan Pak Gilang pada minggu ini, yaitu Rp960.000. Yeay, sedikit-sedikit jadi paham Kak. Bagus Dodi, tapi tunggu dulu. Masih ada soal lanjutannya nih. Soalnya seperti ini. Minggu depan, Pak Gilang melakukan 2 perjalanan rute Makassar menuju Surabaya dan 2 perjalanan rute Makassar menuju Ternate. Coba kita hitung perkiraan biaya bahan bakar Pak Gilang. Berarti kita menghitung dulu perkalian rute Makassar menuju Surabaya dan rute Makassar menuju Ternate kan Kak? Iya Dodi, kita tuliskan dulu ya. Karena Pak Gilang melakukan masing-masing 2 kali perjalanan untuk kedua rute tersebut, maka kita tuliskan dulu 2 dikali Rp320.000 untuk 2 kali rute Makassar menuju Ternate dan 2 kali Rp150.000 untuk 2 kali rute Makassar menuju Surabaya. Aku mau mengerjakan perkalian yang rute Makassar menuju Ternate dong Kak. Aku juga mau Kak. Aku mau hitung yang rute Makassar menuju Surabaya Kak. Iya boleh, tapi satu-satu ya. Kita hitung dulu rute Makassar menuju Ternate. Coba Sinta, gimana perhitungan perkaliannya? Karena 320 terdiri atas bilangan 300 dan 20, maka masing-masing kita kalikan 2. 2 kali 300 sama dengan Rp600.000. 2 kali 20 sama dengan Rp40.000. Kita jumlahkan keduanya Kak. 600 ditambah 40 maka hasilnya Rp640.000 Kak. Betul sekali Sinta. Sekarang Dodi, perhitungan perkalian rute Makassar menuju Surabaya. Baik Kak. Biaya bahan bakar rute Makassar menuju Surabaya adalah Rp150.000. Maka 2 kali 150 hasilnya adalah 300. Sehingga biaya bahan bakar untuk 2 kali perjalanan rute Makassar menuju Surabaya adalah Rp300.000. Hebat kalian berdua. Karena perintahnya adalah berapa perkiraan biaya bahan bakar Pak Gilang minggu depan, maka kita jumlahkan ya semuanya. Rp640.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp940.000. Jadi, Pak Gilang kemungkinan harus membayar Rp940.000 untuk biaya bahan bakar minggu depan. Ternyata seperti itu ya Kak. Iya Dodi. Oh iya, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh tentang nilai mata uang. Kira-kira dari hasil perkalian tadi, Pak Gilang harus membayar uang sebanyak? Tadi kemungkinan harus dibayarkan Rp940.000. Berarti jenis uang kertasnya Rp100.000 sebanyak 10 lembar Kak. Wah, kalian memang hebat ya. Iya dong Kak, ini buah dari hasil latihan kami. Hebat kalau gitu. Oke, apakah teman-teman juga sudah mengerti menghitung soal cerita perkalian yang memiliki bilangan lebih besar? Hebat. Bagi yang belum paham, kalian bisa bertanya kepada ayah dan bunda di rumah ya. Dodi dan Sinta kan udah belajar perkalian nih. Sekarang Karara punya tabel yang berisi perkalian dengan bilangan 8, 4, dan 2. Yuk kita isi aja supaya kita lebih paham akan perkalian dan juga kita bisa menghitung di luar kepala kita. Teman-teman juga ikut mengisi yuk. Aku duluan Kak. Boleh Dodi, kamu jawab perkalian 2 kolom di atas ya. Nah kalau Sinta jawab 2 kolom di bawah. Siap Kak. 8 kali 1 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. 8 kali 3 sama dengan 24. 8 kali 4 sama dengan 32. 8 kali 5 sama dengan 40. Lalu 2 kali 4 sama dengan 8. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 6 sama dengan 24. 4 kali 8 sama dengan 32. 4 kali 5 sama dengan 20. Wih, Dodi hebat bisa menghitung di luar kepala dengan cepat. Iya dong Kak, aku bisa karena terbiasa. Bagus, sekarang giliran Sinta. Baik Kak. 8 kali 6 sama dengan 48. 8 kali 7 sama dengan 56. 8 kali 8 sama dengan 64. 8 kali 9 sama dengan 72. 8 kali 10 sama dengan 80. Lalu 2 kali 9 sama dengan 18. 4 kali 7 sama dengan 28. 2 kali 16 sama dengan 32. 4 kali 9 sama dengan 36. 4 kali 10 sama dengan 40.
Wah, Sinta juga hebat. Karara bangga deh sama kalian berdua, hebat-hebat semua nih adik-adik Karara. Teman-teman, kalian juga sudah menjawab perkalian tersebut kan? Kalian juga bisa belajar dari perkalian dalam tabel tersebut dengan cara menutupi jawabannya dengan tangan kalian. Berlatihlah 2-3 kali supaya teman-teman dapat semakin cepat dan mahir menghitung perkalian di luar kepala. Kita sudah selesai belajar nih, berarti sekarang saatnya kita latihan mengerjakan soal, Kak. Iya Dodi, saatnya kita ayo berlatih. Dengan berlatih, kita semakin terlatih. Nah, kali ini Karara mau mengajak kalian mengerjakan latihan soal sambil bermain. Apa tuh Kak permainannya? Permainannya seperti ini. Karara sudah memiliki beberapa bilangan yang teracak. Coba yuk kita temukan 12 perkalian yang tersembunyi. Tapi kali ini kita mencari perkalian dengan bilangan 8 ya. Contohnya seperti ini. Karara menemukan perkalian 8 kali 1 sama dengan 8. Seperti itu ya. Selamat mengerjakan. Yuk kita lihat apa yang ditemukan oleh Dodi dan Sinta. Delapan kali 10 sama dengan 80 Kak. 8 kali 6 sama dengan 48. 8 kali 7 sama dengan 56 Kak. 8 kali 4 sama dengan 32. 8 kali 9 sama dengan 72. 8 kali 5 sama dengan 40. 8 kali 3 sama dengan 24. 8 kali 2 sama dengan 16. Tinggal dikit lagi nih, coba teman-teman melanjutkan mengerjakan sendiri ya. Jangan lupa ajak ayah dan bunda untuk mengerjakan ya. Seru ya Kak mencari perkalian tersembunyi. Iya Dodi, selain menyenangkan, kita juga jadi semakin paham tentang perkalian ya. Teman-teman di rumah, kita udah sampai nih di penghujung program. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman dan ayah bunda hebat yang sudah menyaksikan program ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan agar kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.